Sekali lagi dalam sebuah kesempatan Yesus mau memberikan wawasan dan gambaran tentang kerajaan surga. Makanya dia memberikan perumpamaan. Perumpamaan seringkali dipakai Yesus untuk menggambarkan terutama tentang hal kerajaan surga. Jadi mungkin pengikut-pengikutnya atau orang yang mulai mendengar pengajarannya ketika dia berkarya, itu mulai tanya-tanya, kerajaan surga yang Yesus wartakan ini, yang Yesus tawarkan ini, yang ia kabarkan ini yang bagaimana? Maka dia kasih perumpamaan supaya orang gampang paham. Nah, tentu saja hal kerajaan surga itu mengandung banyak unsur dan hal. Tapi satu yang amat penting dalam kerajaan surga, itulah siapa dia punya bos. Siapa itu bos di surga? Dan semua orang tahu, semua orang beriman tahu bahwa bos itu adalah Allah, Bapa kita di surga. Dan hari ini perumpamaannya mau mengangkat tentang bos itu. Yesus ingin menambah wawasan, menambah informasi tentang bos di dalam kerajaan surga. Jadi Allah yang bagaimana? Maka dia mulai cerita, ada tuan rumah yang mempunyai kebun anggur. Dia keluar mencari pekerja. Pagi-pagi benar, dan di kalangan orang Israel waktu itu pagi-pagi benar itu berarti masih gelap, menjelang pagi sebenarnya. Atau bilang saya menjelang terbitnya matahari, menjelang terang. Maka dia keluar berarti pagi-pagi benar cari pekerja. Dan dia temukan orang. Nah, tuan itu yang diumpamakan tuan ini adalah sebenarnya Allah atau bos di kerajaan surga. Maka semua pekerja yang akhirnya bekerja di kebun anggur itulah orang semua. Umat manusia, umat Allah, umat beriman. Tuan dan pekerja lalu sepakat bahwa kalau bekerja itu upahnya begini. Disebut di situ secara eksplisit upah sedinar sehari. Nah, ada pekerja yang kemudian datang pagi-pagi benar. Tapi diceritakan bahwa tuan ini keluar juga pada jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore menjelang malam. Dan setiap kali dia keluar, dia ajak orang juga untuk datang kerja di kebun anggur. Nah, masalah terjadi waktu mau terima upah. Datang itu yang datang terakhir, itu berarti yang datang jam 5 sore. Biasanya itu yang disebut bekerja seharian, itu berarti bekerja sampai kurang lebih jam 6 sore, jam 6 malam, petang. Jadi kalau yang datang ini jam 5 sore, maka kemungkinan besar dia hanya kerja 1 jam. Dan apa yang jadi? Tuan itu kasih 1 dinar sama dia. Sesudah mereka ini yang datang jam 5 sore, datang juga mereka yang datang jam 3 sore, jam 12 siang, jam 9 pagi, dan yang pagi-pagi benar tadi tidak disebut jam berapa. Maka mereka yang datang terdahulu itu kemudian protes. Masa kami dihargai sama dengan yang datang ini? Mereka merasa ada ketidakadilan yang dilakukan oleh tuan mereka. Saya rasa orang semua ini juga akan berbuat yang sama kalau diperlakukan demikian. Orang akan merasa tidak adil. Tapi ibu bapak saudara-saudari, begitulah orang Allah yang digambarkan dalam perumpamaan hari ini. Karena dia itu murah hati, jadi dia kasih apa yang jadi hak mereka yang datang lebih dulu.
Yang datang pagi-pagi benar, jam 9, 12, 3, dia kasih haknya sesuai kesepakatan 1 dinar. Lalu yang datang jam 5 sore dapat juga yang sama. Dan itu adalah haknya dia, haknya Tuhan, hak Allah. Hal ini mengingatkan kita pada peristiwa penyaliban Yesus. Dalam cerita catatan para penulis Injil, di kiri kanan Yesus itu ada 2 penjahat. Dan 2 penjahat ini disebut eksplisit oleh penulis kitab suci, penulis Injil. Ada 2 penjahat di kiri dan kanan. Jadi memang berarti mereka jahat betul. Karena ini bukan ditafsirkan lagi bahwa mereka mempunyai kejahatan dalam hidupnya, tapi memang ditulis oleh penulis Injil. Kalau kita percaya bahwa Injil ditulis, kitab suci ditulis oleh Roh Allah sendiri, maka Allah sendiri yang menyebut 2 orang di kiri kanan Yesus disalib itu adalah penjahat. Tapi ada satu yang tetap menjadi jahat di detik-detik terakhir, dan ada satu yang bertobat di detik-detik terakhir. Dan yang bertobat ini, atau kita katakan dia nanti datang di kebun anggur Tuhan detik-detik terakhir dan dia diberi upah. Apa yang Yesus katakan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi dia diberi upah yang sama kira-kira dengan yang mereka yang hidupnya suci sepanjang hidup, atau sudah lama bekerja di kebun anggur, sudah lama mengabdi Allah, mengabdi Tuhan. Nah, di sini kita mendapatkan satu masalah baru. Karena orang mungkin akan berpikir, kalau demikian, biar Jo tidak usah kerja patuhan, tidak usah buru-buru mau jadi baik, tidak usah dulu masuk gereja, tidak usahlah kita aktif, tidak usah bersusah payah menjadi baik atau menjadi suci, tidak usahlah bertobat dari sekarang. Toh Tuhan itu murah hati. Nanti Jo, kalau detik-detik terakhir, orang bertobat. Nah, ini berbahaya di dalam pesiaran hidup ketika orang mulai berpikir demikian. Karena sesungguhnya kita ini, apa yang kita lakukan kemudian menjadi satu kebiasaan atau satu budaya. Dan kalau itu sudah jadi kebiasaan atau budaya, perjuangan untuk kembali menjadi, misalnya budaya itu budaya yang tidak baik, dan itu kalau sudah menjadi kebiasaan atau budaya, perjuangan untuk kembali menjadi baik itu sangat besar. Dan mungkin saja kita sudah dipanggil pulang menghadap Tuhan untuk menghitung-hitung upah, mendapat upah atau tidak, tapi kita belum sempat pulang di jalan yang benar. Maka memang kita tidak boleh berpikir demikian, bahwa nanti tunggu detik-detik terakhir, atau mungkin nanti kita menunda panggilan kita untuk menjadi benar dan baik di hadapan Tuhan. Ada satu kisah nyata di Brooklyn, New York. Ada satu perkampungan kumuh dan hidup di sana satu keluarga kulit hitam. Ya, di Amerika itu bahkan sampai terakhir ini kita masih dengar peristiwa besar tentang rasis. Jadi semacam orang-orang kulit hitam itu
ada sejarah diperlakukan tidak pantas oleh orang kulit putih, atau kita katakan mereka ditaruh pada kelas di bawah, kelas 2, 3 atau berapa. Jadi yang masuk kelas 1 itu yang kulit putih. Sama seperti perjuangan peradaban dunia untuk mengangkat martabat perempuan dengan emansipasi, itu waktu yang panjang juga sebelum akhirnya diakui dan diterima hampir di seluruh dunia kesama derajatan harkat dan martabat laki-laki dan perempuan. Begitu juga sejarah Amerika. Nah, di Brooklyn itu ada seorang anak kulit hitam yang satu kali dikasih baju bekas yang tua dan kusam oleh ayahnya. Bapaknya bilang, "Nak, coba pergi jual ini." Dia tanya, "Nak, menurut kamu ini bisa dijual dengan harga berapa?" Anak itu bilang, $1 kira-kira. $1 kalau sekarang ya 14-15 ribu lah. Dia punya papa tantang dia, "Boleh tidak ini kamu jual $2? Berarti kurang lebih 28 atau 30 ribu. Lalu anak itu menjawab tantangan ayahnya karena ayahnya bilang, "Boleh kamu jual $2 untuk membantu ayah dan ibu?" Maka dia pergi, dia jual. Dia masuk ke stasiun kereta bawah tanah dan dia jual. 6 jam kira-kira dia jalan keliling. Ternyata laku juga $2. Berarti kira-kira ya 28-30 ribu. Sesudah pulang, ayahnya sambut gembira. Dia kasih lagi pakaian yang tua, kusam, kusut. Dia papa bilang, "Boleh tidak ini kamu jual?" Lebih nilainya daripada yang tadi. Anak ini bilang, "Oh boleh, nanti mau dicoba." Maka dia pergi jual. Dia meminta sepupunya, "Coba sablon akang atau gambar akang Donald Bebek dengan Mickey Mouse di baju itu." Dan karena so ditambah akang kan, setambah akang gambar, jadi lebih kelihatan lebih bagus. Pakaian tua itu kemudian terjual seharga $25. Itu jauh lebih besar daripada yang tadi $2. Maka ayahnya tantang lagi. Dia kasih pakaian yang tua lagi kepadanya. Dia papa bilang, "Mampukah kamu menjual ini seharga $200? Karena dia sudah berhasil di waktu-waktu sebelumnya, maka dia tanpa ragu dia terima tantangan ini. Dan dia ambil pakaian itu, dia setrika kasih bagus. Lalu kebetulan di New York waktu itu ada aktris film yang populer, filmnya berjudul Charlie Angels, yang dia punya artis itu Farrah Fawcett. Waktu itu sang artis melakukan konferensi pers di New York, dan anak yang tertantang ini, berani ini, dia menerobos sesudah konferensi pers dan meminta kepada Farrah, si artis pemeran Charlie Angels, untuk memberikan tanda tangannya pada baju tua itu. Dan apa yang terjadi? Dia terobos itu kerumunan dan dia dapatkan tanda tangannya. Lalu pakaian itu kemudian bisa dijual dengan harga $1.500.
Ini satu pengalaman yang luar biasa. Ketika pulang dia kasih tunjuk, dia punya papa geleng kepala, memuji dan mengagungkan dia. Tapi dia papa tanya, sesudah pengalaman pergi menjual baju-baju bekas tadi, apa yang kamu pelajari? Apa yang kamu pahami? Anak itu menjawab, selama kita mempunyai tekad dan kita berpikir bahwa kita mampu, maka kita bisa. Lalu papanya bilang, benar jawabanmu, tapi sesungguhnya yang ayah ingin kamu pelajari, kamu pahami adalah dia ingin beritahukan, papanya ingin beritahukan kepadanya bahwa selai baju bekas itu bisa mendapatkan berbagai nilai. Sama dengan kita ini, orang kulit hitam. Tergantung dari bagaimana kita memelihara diri kita dan kepribadian kita. Semua kita, entah kulit putih, kulit hitam, sawo, kuning, akan menjadi lebih bernilai kalau kita mempunyai kualitas dan keutamaan-keutamaan. Kalau ada yang kita benahi dalam hidup. Ibu bapak dan saudara-saudari, bagi kita orang Kristiani, menjadi orang yang murah hati itu akan menambah nilai kita. Kalau kita ingin lebih bernilai, kita memang harus belajar dari Allah yang maha murah hati. Menjadi murah hati tidak akan pernah merugikan kita. Menjadi murah hati justru membuat hidup kita lebih bernilai dan lebih bermakna. Saya ingin tutup homili ini dengan menyebut apa yang dikumandangkan oleh Paus Fransiskus di lapangan Santo Petrus belum lama ini. Apa yang dia serukan adalah tentang kemurahan hati. Semua orang Kristiani, kata Paus, dipanggil untuk meniru sikap Allah yang murah hati. Dipanggil untuk meniru kemurahan hati Allah. Karena dengan hidup murah hati, kita sesungguhnya sedang menghindarkan dunia secara global, atau mungkin secara bernegara, atau di daerah kita, atau di lingkungan kita, atau dalam keluarga kita. Kemurahan hati itu akan menghindarkan kita dari penderitaan, luka, dan perang. Singkat kata, Paus kita berkata, dan biarlah ini menjadi pesan untuk kita semua, betapa banyak penderitaan dan luka bisa dihindari jika kemurahan hati menjadi gaya hidup kita. Ibu bapak saudara-saudari, mari sekarang kita berdiri dan membaharui iman